Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Comparative Study of Nanoparticle and Alcoholic Fuel Additives Biodiesel Diesel Blend for Performance and Emission Improvements. Baik, langsung saja. Aspek permasalahan pada jurnal ini adalah yang pertama, bahan bakar fosil hampir habis. Jadi sektor transportasi mengkonsumsi bahan bakar fosil. Hampir 50% bahan bakar fosil ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di sektor transportasi. Karena faktor inilah, maka cadangan bahan bakar fosil yang tersedia di bumi ini menurun dengan cepat sehingga dapat dikatakan bahan bakar fosil ketersediaannya hampir habis. Kemudian, penggunaan bahan bakar fosil dapat mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya dapat mengganggu perubahan iklim atau yang sering disebut dengan global warming. Nah, karena itu, banyak peneliti telah menyelidiki berbagai biofuel terbarukan seperti biodiesel, minyak nabati, alkohol, dan lain-lain. Nah, pada jurnal ini dibahas mengenai karakteristik mesin diesel dengan pengapian kompresi campuran solar biodiesel dengan alkohol beroksigen dan zat aditif bahan bakar nanopartikel. Teori yang digunakan itu adalah yang pertama, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang paling cocok untuk mesin diesel karena sifat fisiko-kimianya yang lebih baik daripada diesel. Karena biodiesel bersifat biodegradable, memiliki bilangan ciptaan yang tinggi, tidak berbahaya, titik nyala yang tinggi, kandungan sulfur rendah, dan kandungan oksigen yang lebih baik. Kemudian, penjualan biodiesel di sektor transportasi dibatasi karena atomisasi bahan bakar yang buruk, kepadatan tinggi, aliran dingin yang buruk, kemudian titik tuang dan titik awan, dan emisi NOx lebih tinggi, lebih rendah konsumsi bahan bakar spesifikasi rem BSFC, stabilitas oksidasi buruk, ring piston lengket, dan masalah pada start. Nah, kelemahan ini dapat diatasi dengan mengadopsi berbagai metode baru seperti penambahan alkohol beroksigen dan nanopartikel sebagai zat aditif yang dapat meningkatkan karakteristik mesin diesel. Kemudian berikutnya, di Malaysia dan Indonesia, biodiesel pada dasarnya diproduksi dari mesin sawit. Namun, biodiesel dari kelapa sawit ini memiliki bahan baku yang sangat jenuh, sifat aliran dingin metil ester sawit yang buruk, dan sifat aliran dingin yang buruk ini mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga filter bahan bakar tersumbat selama cuaca dingin, sehingga menjadi boros bahan bakar. Namun, sifat aliran dingin minyak sawit dapat ditingkatkan melalui pencampuran dengan bahan baku asam lemak tak jenuh tinggi, seperti minyak wijen. Nah, teori yang berikutnya, penggunaan karbon nanotube atau CNT dengan konsentrasi 50 ppm mengurangi emisi CO sebesar 35% dan emisi NOx sebesar 52%. Bahan bakar campuran B30 dibuat dengan mencampurkan metil ester wijen dengan perbandingan 50:50 dan dicampur dengan CNT 10 ppm, TiO2 100 ppm, DMC 10% dan DEE 5% untuk membentuk campuran bahan bakar Turner untuk aplikasi mesin diesel. Nah, metode yang digunakan yang pertama itu adalah produksi biodiesel. Itu bisa dilihat di gambar berikut ya. Biodiesel transesterifikasi berbantuan ultrason dihasilkan dari rasio campuran minyak wijen dan sawit yang seimbang, yaitu 50:50. Transesterifikasi dengan bantuan ultrasonik dilakukan dalam kondisi operasi seperti berikut. Siklus kerja 59,52%, jumlah katalis KOH itu 0,70%, rasio molar metanol terhadap minyak wijen sawit, kemudian suhu 60 derajat Celcius dan waktu 38,96 menit. Setelah reaksi selesai, campuran dipindahkan ke corong pisah, ini pada gambar di bawahnya, untuk mengisolasi biodiesel dari gliserin dengan pengotor. Campuran ini dibiarkan dalam corong pisah selama 8 jam untuk mengendap. Nah, lapisan bawah dipisahkan dari corong pisah dengan membuka stopcock. Lapisan atas yang mengandung biodiesel, metanol, dan katalis dicuci dengan air suling panas. Nah, biodiesel yang telah dicuci dipindahkan ke rotary evaporator untuk pemurnian lebih lanjut dengan menghilangkan metanol dan air dengan pemanasan pada 70 derajat Celcius dengan kecepatan putar 150 rpm selama 30 menit dan menggunakan pompa vakum. Berikutnya, persiapan campuran bahan Turner. Sampel bahan bakar B30
dibuat dengan mencampurkan 20% biodiesel wijen dengan solar yang tersedia secara komersial. Selain itu, 4 sampel aditif bahan bakar disiapkan untuk dianalisis pengaruhnya terhadap karakteristik mesin diesel selama pembakaran. Sampel pertama dan kedua dibuat dengan mencampurkan bahan bakar B30 dengan 10% DMC dan 5% DEE pada kecepatan pengadukan 2000 rpm selama 30 menit untuk memperkuat campuran agar homogen. Ultrasonifikasi bahan bakar B30 dengan nanotub karbon dan nanopartikel TiO2 dilakukan untuk menyiapkan sampel ketiga dan keempat. Berikutnya adalah setup eksperimen mesin. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini adalah ilustrasi tampilan skematik dari setup mesin diesel eksperimental. Awalnya, B10 digunakan untuk menyelidiki karakteristik mesin CE. Sebuah silinder ukur bertingkat dipasang ke tangki bahan bakar untuk mengukur laju aliran bahan bakar. Selama setiap pengujian dan putaran mesin, 3 pembacaan diambil dan rata-ratakan untuk setiap 10 ml sampel bahan bakar, dan waktu diukur dengan stopwatch. Torsi, rem, dan BP diambil dari perangkat lunak DAS atau Data Acquisition System. Emisi gas mesin ditentukan dengan menggunakan gas analyzer BOST. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, rata-rata nilai tenaga rem dan torsi rem untuk campuran bahan bakar Turner lebih tinggi dari B30 dan B10. B30 plus DMC menunjukkan daya rem maksimum, diikuti oleh B30 plus DEE, B30 plus CNT, dan B30 plus TiO2. Semua campuran bahan bakar Turner menunjukkan penurunan rata-rata dalam konsumsi bahan bakar spesifik rem yang digabungkan dengan bahan bakar B30. B30 plus TiO2 menunjukkan penurunan maksimum hingga 4,1%, diikuti oleh B30 dan plus CNT dengan 3,5%. Semua campuran bahan bakar Turner menunjukkan peningkatan dalam efisiensi thermal rem. B30 plus DMC menunjukkan peningkatan sebesar 9,88%, diikuti oleh B30 plus TiO2 sebesar 5,49% dibandingkan dengan bahan bakar B30. Selanjutnya, penurunan signifikan emisi CO sebesar 29,9% dan 21,9% diperoleh untuk campuran bahan bakar Turner beroksigen masing-masing B30 plus DMC dan B30 plus DEE dibandingkan dengan bahan bakar B30. Berikutnya, penurunan maksimum dalam emisi HC diperoleh untuk bahan bakar Turner alkohol beroksigen yang dicampur B30 plus DMC dan B30 plus DEE dibandingkan dengan bahan bakar B30. Penurunan maksimum emisi NOx diamati untuk B30 plus CNT sebesar 3,92%, diikuti oleh B10 2,94% dibandingkan dengan bahan bakar B30. Campuran bahan bakar Turner lainnya menunjukkan peningkatan emisi NOx karena suhu pembakaran yang tinggi dan kandungan oksigen yang lebih tinggi. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah alkohol beroksigen dan partikel nano digunakan untuk meningkatkan karakteristik bahan bakar dan emisi mesin serta parameter kinerja. Bahan bakar B30 dicampur dengan 5% DEE dan 10% DMC dan konsentrasi 10 ppm nanopartikel CNT dan TiO2 yang dijaga konstan selama penelitian ini. Performa mesin dan karakteristik emisi dipelajari menggunakan mesin diesel CI dengan RPM mesin variabel pada kondisi beban penuh. Hasilnya, dibandingkan dengan bahan bakar B30 dan B10, temuan utama menunjukkan bahwa campuran Turner B30 plus TiO2 menunjukkan penurunan keseluruhan konsumsi bahan bakar spesifik rem hingga 4,1% di antara semua bahan bakar yang diuji. B30 plus DMC menghasilkan efisiensi thermal rem 9,88% lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Dan campuran Turner B30 plus DMC menunjukkan penurunan maksimum emisi CO2 dan HC masing-masing sebesar 29,9% dan 21,4% jika dibandingkan dengan B30. Campuran Turner B30 plus CNT menunjukkan pengurangan maksimum 3,92% pada emisi NOx dibandingkan dengan B30. Nah, demikianlah review jurnal yang telah disampaikan. Terima kasih.